Bab 551. Butuh waktu lama bagi Oliver untuk mendapatkan pekerjaan ini. Ditambah lagi, godaan $15.000 terlalu besar sehingga ia akhirnya setuju untuk melaksanakan rencanaannya. Namun, ketika tiba saatnya untuk melakukannya, ia tidak bisa. Ia bergumul dengan pikiran untuk melakukannya ketika melihat Joey yang polos dan imut, dan hal ini menyebabkannya tersandung, membuat semangkuk sup terlempar ke udara. Karena takut, ia segera berlari keluar ruangan. Untung saja Nona Corin berhasil menyentuh ujung mangkuk itu, kalau tidak, anak itu pasti akan terbakar lebih parah lagi, pikir Oliver. Lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya karena ini bahkan lebih serius daripada mencuri ponsel pelanggan. Lukas memperhatikan Oliver dan Anya berkomunikasi melalui tatapan mata. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan lihat dia. Katakan yang sebenarnya. Apa yang dia katakan kepadamu ketika kalian berdua berdiri di depan toilet?" Oliver ketakutan oleh aura mengancam yang dipancarkan Lukas. Hal ini dan rasa bersalahnya membuatnya tidak berani ragu atau menyembunyikan apapun lagi. Sudah waktunya untuk memberitahu kebenaran. Dia meminta saya mencari kesempatan untuk menyakiti anak itu dan kemudian melimpahkan kesalahan kepada Nona Corin. Dan jika saya melakukannya, dia akan memberi saya $15.000. Lalu dia menyelipkan $150 ke tangan saya sebagai deposit. Lukas, yang selalu bertindak tenang dalam setiap situasi, mata langsung mengecil untuk menentukan ukurannya dan dia terhuyung mundur karena tidak percaya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Oliver. "Oh, Anya, adikku yang manis, polos, dan baik hati. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sekeji dan sekejam itu? Apa dia menyakiti anaknya hanya agar bisa menjebak saingan cintanya? Sekalipun anak itu bukan anaknya, dia tetap anak yang polos. Bagaimana mungkin dia tega melakukan hal seperti ini?" pikir Lukas. Anya menggelengkan kepalanya sambil menangis. "Tidak, bukan begitu. Dia bohong." Lukas melotot padanya. "Anya, kok bisa? Joey bahkan belum berumur 1 tahun. Air mata mengalir di pipi Anya sambil berulang kali menggelengkan kepala. "Lukas, bukan begitu. Dia bohong. Joey anakku dan aku sangat menyayanginya, jadi aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Lagi pula, bukankah aneh kalau pelayan itu tiba-tiba mengubah ceritanya? Corin pasti yang menyuruhnya. Mereka bekerja sama untuk menjebakku." Dia lalu menatap Oliver dengan marah dan berkata, Kenapa kau menjebakku seperti ini? Apa buktinya? Apa Corin memberimu uang? Itukah sebabnya kau berbohong?" Rasa bersalah Oliver menguasainya dan ia tidak mau bekerja sama lagi dengan Anya. Ia menatapnya tak percaya dan berkata, "Nona Anya, kapan kau akan berhenti berpura-pura? Kaulah yang menyuapku untuk menyakiti anakmu. Tidak pernah ada kontak antara aku dan Nona Corin." Anya melotot padanya dengan mata memerah. "Mana riwayat obrolannya? Mana catatan transfernya? Bukti apa yang kau punya? Yang kau punya cuma kata-katamu." Oliver sedikit terkejut. Ia mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Bagaimana mungkin aku, padahal kau memintaku menghapus semuanya setelah mentransfer uang. Kamu tidak punya riwayat obrolan, tidak ada catatan transfer, tidak ada apa-apa. Tapi berani-beraninya kamu menjebakku." Anya berbalik, membenamkan wajahnya di dada Lukas, dan terisak keras. "Lukas, mereka bekerja sama untuk menjebakku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal jahat seperti menyakiti Joey padahal aku sangat mencintainya?" Bab 552. Lukas menatap Anya yang terisak-isak tanpa sedikit pun emosi di wajahnya, dan tidak seperti sebelumnya, ia tidak menepuk punggung Anya atau mencoba menghiburnya dengan kata-kata. Saat itu, Anya merasa seperti orang asing baginya. Corin terkekeh melihat Anya masih berusaha mempertahankan sandiwaranya. "Nona Anya, Oliver juga tidak bisa menunjukkan riwayat obrolan atau catatan transfer uang ketika dia menuduh saya, tetapi itu tidak menghentikan Anda untuk menasihati saya agar jujur atau menyerah. Jadi, tidakkah Anda pikir Anda munafik karena mengatakan dia berbohong sekarang setelah jari diarahkan kepada Anda?" Anya mencondongkan tubuhnya dengan memelas ke arah Lukas dan berkata, "Aku bukan munafik karena aku berbeda darimu. Aku ibu Joey, dan sebagai ibunya,
aku tidak akan pernah menyuap siapapun untuk menyakitinya. Corin, seberapa besar kebencianmu padaku sampai kau merancang rencana jahat untuk menjebakku? Bahkan sampai saat itu, Anya masih berusaha untuk berperan sebagai korban meskipun Corin tidak terkejut karena dia tahu mustahil untuk berharap bahwa seseorang seperti dia, yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, akan tiba-tiba menemukan hati nuraninya. Alih-alih membuang-buang waktu berdebat dengan Anya, Corin hanya membengkokkan jari telunjuknya untuk meminta Oliver mendekat. Oliver, berikan ponselmu. Oliver awalnya tertegun tetapi kemudian ia segera mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Corin. Anya tidak khawatir Corin akan menemukan apapun di ponsel Oliver karena ia memastikan Oliver telah menghapus apapun yang dapat memberatkan dirinya dan dirinya setelah menerima transfer uang. Ia yakin siapapun tidak akan menemukan apapun dalam situasi ini. Namun, setelah mengetuk-ngetuk layar ponsel, Corin kemudian memberikan ponsel itu kepada Lucas. Tuan Lucas, tolong lihat ini. Jantung Anya mulai berdebar kencang. Apa yang dia tunjukkan pada Lucas? Lucas mengerutkan kening dan mengambil ponsel dari tangan Corin. Tak sampai sedetik kemudian, matanya tiba-tiba mengecil. Corin berhasil memulihkan percakapan antara Oliver dan Anya. Lucas menggulir layar ponsel dan membaca setiap kata di kotak obrolan. Ia sampai pada titik di mana Anya mengirim pesan kepada Oliver 30 menit yang lalu. Pergi ke hutan bambu sekarang dan keluarkan kartu memori dari kamera keamanan. Aku akan segera mentransfer $15.000 kalau kau melakukannya. Balasan Oliver adalah, Nona Anya, saya sudah mengeluarkan kartu memori dan membuangnya ke toilet. Sebagai referensi Anda, sebuah video terlampir. Aku sudah mengirim $15.000. Hapus aku dari daftar temanmu dan pastikan kamu juga menghapus percakapan ini. Oh ya, kamu tahu harus bilang apa nanti, kan? Ya, tentu saja. Jangan khawatir. Setiap kata dalam percakapan itu bagaikan tusukan di hati Lucas. Dia selalu menganggap Anya sebagai gadis yang baik dan lembut. Dia adalah kesayangannya dan dia tidak keberatan dipeluk erat oleh Anya. Tidak seorang pun diizinkan untuk menindas atau menyakitinya selama dia masih hidup. Dia mencurahkan seluruh kasih sayang yang dia miliki terhadap Luna kepada Anya dan sekarang dia menyesal telah memanjakannya sedemikian rupa sehingga dia menjadi wanita jalang yang kejam dan bermuka dua. Luna tidak akan pernah menjadi seperti Anya, pikirnya. Bab 553. Lucas mendorong Anya tanpa emosi. Ini adalah pertama kalinya dia mendorongnya sehingga dia mulai panik. Lucas, ada apa denganmu? Lucas dengan dingin melemparkan telepon ke arahnya dan berkata, lihat sendiri. Anya meraih ponselnya dan wajahnya langsung memucat saat melihat isinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memulihkan riwayat obrolan? Tidak, Lucas, ini pasti palsu. Aku tidak mengirim apapun seperti itu. Aku tidak mengirimnya. Ini pasti palsu. Kau tidak mungkin percaya aku tega melakukan hal seperti itu. Meskipun bukti konklusif sudah di depan mata, Anya tetap bersikeras bahwa itu palsu. Namun, bagaimana mungkin itu palsu jika percakapan itu bukan tangkapan layar? Itu senyata yang ada. Lucas menatap Anya yang histeris dan tak menyesal, lalu berpikir betapa berbedanya Anya dari karakternya yang dulu lembut dan baik hati. Tiba-tiba, setitik rasa jijik muncul di matanya. Kapan dia jadi begini? Corin menguap malas, menatap Anya, dan berkata kepada Lucas, kalau menurutmu percakapan ini palsu, silakan minta teknisi perangkat lunak untuk memeriksanya atau bawa ke kantor polisi untuk memastikannya. Tapi aku bisa kasih tahu jawabannya, apapun hasilnya. Corin Keru, berhentilah mencoba membuat Lucas kehilangan kepercayaannya padaku. Aku mengerti sekarang. Kau pasti iri karena aku punya seseorang yang begitu menyayangiku sampai kau punya ide untuk memecah belah kita. Anya melotot tajam ke arah Corin sebelum menoleh ke Lucas sambil menangis dan memohon, Lucas, kau harus percaya padaku. Jangan terpengaruh oleh omongan palsu itu. Mereka bekerja sama untuk menjebakku, percayalah. Lucas mengerutkan kening, jijik sekaligus kecewa. Anya, aku tahu percakapan ini tidak palsu. Aku mungkin berpikir kamu masih bisa diselamatkan jika kamu mengakui kesalahanmu dan sungguh-sungguh bertobat sekarang. Tapi kamu mengecewakanku.
Seumur hidupnya, Anya tak pernah membayangkan adik laki-laki yang begitu memanjakannya akan menganggapnya menjijikkan. Saking terkejutnya, hatinya membeku. Tidak, Lukas. Aku tidak. Itu Corin. Dialah yang. Lukas memijat alisnya, tak ingin membuang-buang napas untuk adik perempuannya yang tak tahu malu ini. Ia mulai menyalahkan diri sendiri karena terlalu memanjakannya. Semua salahnya dia sampai jadi begini. Lukas, kau harus percaya padaku. Aku tidak percaya. Anya terus menangis sampai matanya tiba-tiba berputar ke belakang dan ia pingsan. Rasa terkejutnya terlalu berat untuk ditanggungnya. Untungnya, Edmund menangkapnya tepat waktu karena jika tidak, kepalanya pasti terbentur lantai. Melihat Anya hendak terjatuh, Lukas pun spontan mengulurkan tangannya untuk menangkap Anya, namun akhirnya ia cepat-cepat menariknya kembali karena tidak mau berkontak fisik dengan orang asing yang sudah sangat mengecewakannya itu. Edmund menopang Anya dan bertanya, "Tuan Lukas, apa yang harus kita lakukan dengan Nona Anya?" Lukas merasakan emosi yang campur aduk. Ada kekhawatiran, kekesalan, dan ketidakberdayaan. Bawa dia ke rumah sakit. Ya, Tuan Lukas. Edmund menggendong Anya dan segera berjalan keluar restoran. Lukas juga mulai berjalan keluar, berpikir bahwa masalahnya sudah selesai. Tunggu, teriak Corin. Lukas berhenti, berbalik, dan menatap Corin dengan tidak ramah. Ya. Corin berjalan mendekatinya dan menatapnya dengan matanya yang jernih dan cerah. Tidakkah kau pikir kau dan adikmu berutang permintaan maaf padaku? Tanyanya dengan sungguh-sungguh. Lukas mengerutkan kening dan menyipitkan mata. Sesaat, ia mengira wanita itu bercanda. Kau ingin aku minta maaf sekarang juga? Bab 554. Corin mengangguk tanpa ragu. Ya, karena adikmu pura-pura pingsan, dan kita semua tahu mustahil membangunkan orang yang pura-pura pingsan, kau juga harus minta maaf atas namanya. Lukas terdiam. Belum pernah ada yang begitu berani meminta maaf sebelumnya. Saat itu, Jeremy yang duduk tak jauh dari situ sambil merokok menyeringai. Ia menyipitkan mata sedikit, antara kagum dan sarkastis, sambil memperhatikan Corin yang berusaha meminta maaf kepada Lukas. Dia masih tetap bersemangat seperti biasa. Dimanapun dia berada atau siapapun yang dia hadapi, dia tak pernah menyerah dalam memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Lukas benar-benar menemukan lawannya kali ini, pikir Jeremy. Ia mengepulkan asap rokok. Semakin ia mengagumi Corin, semakin ia merasa tidak bahagia. Ini karena keberanian Corin yang samalah yang membuat wanita itu mengabaikan perasaannya dan kabur tanpa memintanya menikah dengan pria lain. Saat itu, menatap Corin, sorot geli di mata Jason semakin kuat. Dia mungkin terlihat seperti orang yang mudah ditipu, tapi sungguh bodoh jika ada yang berani macam-macam dengannya. Menariknya, dia berani membuat bosnya minta maaf padanya. Setelah hening cukup lama, melihat Corin tidak bercanda, wajah Lukas memucat saat ia berkata dengan dingin, "Atas nama saya dan saudara perempuan saya, kami ingin meminta maaf kepada Anda, Nona Keru." Nah, sudah. Apakah Anda senang sekarang? Corin tersenyum. Ya, aku terima permintaan maafmu. Dan sebagai kompensasi karena telah menjebakku, berbaik hatilah untuk memberiku libur seharian ini, ya. Lukas mengerutkan kening dan melotot tak percaya padanya. Senyum di bibir Corin semakin lebar saat ia menjelaskan, semua ini membuatku lelah, jadi aku ingin pulang dan beristirahat. Aku percaya orang yang pengertian dan murah hati sepertimu akan mengizinkanku melakukan itu, kan? Lukas belum pernah bertemu wanita seoportunis itu sebelumnya. Ia mencemooh dan berkata, "Ya sudah, pulang saja dan istirahatlah sepuasmu. Kalau kau mau, kau tidak perlu datang ke kantor lagi." Corin memasang senyum profesional. "Jangan khawatir, saya akan memastikan tiba di kantor tepat waktu besok. Sampai jumpa, Tuan Lukas." Lukas terdiam. Ia menyipitkan mata dan menatap Corin dengan dingin selama semenit, meskipun ia harus mengakui bahwa ia mengagumi sikap Corin yang tidak terlalu rendah hati maupun terlalu angkuh. Namun, ia tidak akan jatuh cinta hanya karena itu. Setelah itu, dia berjalan mengitari Corin dan keluar dari restoran. Corin mengangkat bahu, tidak terlalu ambil pusing dengan sikapnya.
Ia lalu tersenyum kepada pemilik toko dan berkata, "Maaf, Bu, sudah menyita waktu Anda. Kami akan pergi dulu agar Anda bisa melanjutkan urusan Anda." Pemiliknya, wanita itu, tidak tahu dinamika antara Corin dan anggota kelompok lainnya, jadi dia hanya tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata. Senang bisa membantu. Setelah minum terlalu banyak air, Corin ingin pergi ke toilet. Begitu berbalik, ia melihat Jeremy sudah pergi dari tempat duduknya. Pasti Jeremy pergi untuk memeriksaannya. Lagi pula, Anya pingsan, jadi wajar saja kalau Jeremy mengkhawatirkannya, pikirnya. Dia mendengus sebelum berjalan santai ke kamar kecil. Setelah keluar dari restoran, Corin ingin memanggil taksi untuk mengantarnya kembali tetapi tidak dapat melakukannya karena pintu masuk terhalang oleh dua mobil mewah yang menarik perhatian. Salah satu mobilnya adalah mobil kesayangan Jeremy, yaitu McLaren edisi terbatas berspesifikasi tinggi, sedangkan mobil lainnya adalah sedan ramping milik Jason. Meski tidak semewah mobil Jeremy, mobil itu tetap saja sangat mahal. Namun, yang lebih menarik dari kedua mobil itu adalah pemiliknya. Jeremy, dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana, berdiri di depan mobilnya. Ekspresinya tegas dan dingin. "Masuk," katanya dingin begitu melihat Corin keluar dari pintu masuk. Bab 555. Jason yang gagah, bagaimanapun, bersandar anggun di mobilnya. Ia menunjuk Corin dan berkata, "Kemarilah, Corin. Aku akan mengantarmu pulang." Corin terdiam. Kedua pria ini pikir mereka siapa? Model mobil. Ngomong-ngomong, Jeremy masih ngapain di sini? Apa dia nggak ke rumah sakit buat jenguk ibu bayinya? Kerutan tak sabar muncul di wajah Jeremy ketika melihat Corin mengambil keputusan dengan lambat. Dengan mata yang sayu, ia berkata dingin, "Kemarilah, Corin." Jason tak akan membiarkannya menang. Ia tersenyum menggoda pada Corin dan berkata, "Pilih aku, Corin. Aku punya coklat di mobil untukmu." Corin kembali terdiam. Orang-orang yang lewat terus memperhatikan mereka, dan beberapa bahkan berhenti sejenak untuk menyaksikan drama dua pria yang memperebutkan seorang gadis itu. Bila dihadapkan pada pilihan dua lelaki berkualitas, siapa yang akan dipilih gadis itu? Corin mengangkat alisnya. Ia pertama-tama menatap pria di sebelah kiri, lalu pria di sebelah kanan. Setelah mengambil keputusan, ia mulai berjalan ke arah mereka. Semua orang menatapnya dan apa yang mereka lihat membuat mereka benar-benar terdiam. Yang terjadi adalah Corin melewati celah di antara gerbong kedua pria itu, dan berjalan langsung ke stasiun kereta bawah tanah yang tak jauh dari sana. Ia melakukan semua itu tanpa melirik kedua pria itu sedikit pun. Maksudnya, dia tidak memilih satu pun dari keduanya. Para penonton tak kuasa menahan rasa kecewa. Ada seorang gadis yang harus memilih antara dua pria kaya, tetapi ia tetap memilih stasiun kereta bawah tanah. Ia pasti akan dikurung seumur hidup jika memilih salah satu. Mungkin karena dia tahu dia cukup cantik untuk mendapatkan pria manapun, pikir mereka. Kerumunan tak bubar meski pertunjukan telah usai. Sebagian tetap bertahan demi mobil, sementara yang lain demi para pria tampan. Namun, itu tak berlangsung lama, dan mereka mulai menyelinap pergi ketika merasakan aura dingin yang dipancarkan Jeremy. Tak seorang pun tahu apa yang ia rasakan karena tak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Ia diam-diam memperhatikan Corin berjalan melewatinya menuju stasiun kereta bawah tanah. Setelah itu, ia hendak masuk ke kursi belakang dan pengemudi dengan hormat membukakan pintu untuknya ketika Jason tiba-tiba berteriak, "Jeremy, tunggu." Jeremy menghentikan gerakannya dan menatap Jason dengan jijik, menunggu dia mengatakan sesuatu. Jason menghampirinya dan tersenyum ramah namun provokatif. "Jeremy, kurasa kau harus pergi ke rumah sakit untuk memastikan Anya baik-baik saja." Jeremy menatapnya dan berkata, "Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan." Corin, yang awalnya ingin pulang naik taksi, terpaksa naik kereta bawah tanah setelah keributan dengan kedua pria itu. Untung saja saat itu bukan jam sibuk, kalau tidak, ia yang seorang ibu hamil akan merasa tidak nyaman berdesakan di dalam gerbong kereta. 30 menit kemudian, ia akhirnya sampai di tujuannya. Ia keluar dari stasiun kereta bawah tanah dengan langkah santai dan mulai berjalan pulang.
Saat melewati gang yang sepi, ia tiba-tiba menemukan dirinya ditelan dalam kegelapan pekat. Seseorang menaruh karung di atas kepalanya. Bos, ini wanitanya, kan? Bab 556. Ya, itu dia. Dia persis seperti wanita di foto yang dikirim Tuan. Ikat dia. Tapi, bos, gadis ini terlihat sangat cantik. Sayang sekali kalau langsung dibunuh, iya. Kamu tidak bisa menahan diri saat melihat seorang wanita. Haha, aku bilang yang sebenarnya. Dia wanita muda yang cantik. Dia bahkan mungkin gadis yang polos. Terlalu mubazir kalau langsung membunuhnya begitu saja. Lupakan saja. Tuan sendiri yang memerintahkan untuk menyingkirkan wanita ini kali ini. Jadi kita harus melakukannya dengan efisien dan tanpa basa-basi. Tidak ada waktu bagimu untuk main-main. Setelah kepala Corin ditutupi karung, lengannya dipelintir ke punggungnya oleh seorang pria yang sangat kuat dan diikat erat dengan tali. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak memberikan perlawanan yang kuat. Dia hanya bertanya dengan sangat tenang, "Tunggu sebentar. Apa kalian salah orang?" Pria yang dipanggil bos itulah yang bertanya kepadanya, "Bukankah Anda Corin Keru? Anda orangnya." "Kami tidak salah orang. Anda orang yang kami cari." Corin agak bingung. "Bolehkah aku tahu kenapa kau ingin menangkapku?" "Karena kamu menyinggung seseorang. Pasti ada yang tidak ingin melihat orang sepertimu muncul di tanah ini." "Siapa? Kamu nggak perlu repot-repot. Lagi pula hidupmu akan segera berakhir. Percuma kamu tahu sebanyak itu." Nada bicara pria lain terdengar seperti ia merasa kasihan. "Jangan takut, Nona. Karena Anda begitu cantik, saya akan melakukannya dengan cepat dan berusaha sebaik mungkin agar Anda merasa lebih nyaman saat hidup Anda berakhir." Setelah berkata demikian, pria berkekuatan luar biasa itu menyeretnya ke sebuah gang sepi. Dilihat dari suaranya, sepertinya ia mengeluarkan senjata tajam. Tangan Corin diikat dan kepalanya ditutupi karung, sehingga dia tidak dapat melihat keadaan sekelilingnya dan mengalami kerugian. Ia tahu bahwa beberapa orang ini tidak bermaksud menculiknya, melainkan langsung membunuhnya, sehingga tidak ada ruang untuk berdiskusi sama sekali. Sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari situasi seperti ini. Apakah hidupnya akan berakhir tanpa alasan yang jelas dan di tangan beberapa orang ini, siapa? Dia masih belum menyelesaikan misi membantu ibunya menemukan kebenaran tentang masa lalu, dan dia memiliki bayi di perutnya yang harus dia lindungi. Tepat ketika Corin sedang buru-buru memikirkan tindakan balasan, derit mobil saat berhenti mendadak menghentikan alur pikirannya. Setelah itu, dia mendengar langkah kaki mendekat, mantap dan cepat. Bos kelompok itu marah karena misi mereka terganggu. "Siapa kau? Lebih baik kau urus urusanmu sendiri kalau tidak mau mati." Pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Langkah kaki itu semakin dekat, dan semakin berat. Detik berikutnya, Corin mendengar perkelahian agresif sedang terjadi. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah orang yang datang kemudian adalah teman atau musuh. Memanfaatkan kekacauan itu, Corin pindah ke sudut sendirian dan dengan cepat menggunakan tepi dinding untuk menggesekkan tali di pergelangan tangannya, mencoba membebaskan tangannya terlebih dahulu untuk melindungi dirinya dari orang-orang jahat. Pada saat itu, sekelompok langkah kaki bergegas pergi, dan suasana menjadi sunyi. Sepertinya salah satu pihak melarikan diri setelah kalah. Corin tidak ingin jatuh ke tangan kelompok yang tersisa lagi, jadi dia menggosok tali lebih cepat lagi. Ia merasakan seseorang dengan aura yang kuat sedang mendekatinya, tetapi tali di pergelangan tangannya tak kunjung putus. Ia cemas hingga keringat membasahi dahinya. Tiba-tiba karung di kepalanya dilepas dan dibuang ke samping. Puji Tuhan talinya akhirnya putus juga pada saat itu. Sebelum dia sempat melihat wajah orang itu dengan jelas, dia mengayunkan tinjunya dengan keras ke orang itu. Pada akhirnya, tinjunya ditangkap oleh sebuah tangan kasar, lalu seorang pria yang dikenalnya dengan suara berat yang familiar berkata dengan nada mengejek, "Bagaimana mungkin kau menggigit tangan yang memberimu makan, Nona Corin?" Setelah Corin sadar kembali, dia melihat pria yang berdiri di hadapannya, yang mengambil karung di kepalanya, adalah Jeremy. Pikirannya yang sangat waspada langsung menjadi tenang, dan ia menghela napas lega. "Mengapa Anda di sini, Tuan Jeremy?" Bab 557. Jeremy menatapnya dengan tatapan dingin.
Aku memintamu pergi saat kita di rumah sakit, tapi kau tidak melakukannya. Aku memintamu masuk ke mobilku di pintu masuk restoran, tapi kau menolak. Aku menyelamatkanmu, tapi kau membalas kebaikanku dengan bersikap tidak tahu terima kasih dan mencoba memukulku. Kurasa kau mungkin baru akan belajar untuk berhati-hati jika kau dibunuh oleh orang-orang itu tadi. Siapa bilang aku tidak tahu berterima kasih? Aku tidak tahu kau yang datang tadi. Corin mengerutkan kening ketika tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tunggu dulu. Apa maksudmu? Kau sepertinya sudah lama tahu ada yang ingin menyerangku. Keheningan Jeremy menyiratkan bahwa ia mengakuinya. Sepertinya ia tak ingin repot-repot menceritakan terlalu banyak. Ia hanya berbalik dan berjalan keluar dari gang sempit itu. Corin tidak mendapat jawaban, jadi dia segera menyusulnya dan bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa tuan yang dibicarakan orang-orang itu? Jeremy menundukkan kepalanya, menyalakan sebatang rokok, dan bersenandung acuh tak acuh tanpa menatapnya sama sekali. Katakan padaku, siapa dia? Corin sangat ingin tahu siapa yang menyimpan dendam sebesar itu padanya sampai-sampai orang itu ingin membunuhnya. Bosmu, suara Jeremy datar. Corin berhenti, merasa terkejut dan sangat bingung. Lucas, apa dia menyewa seseorang untuk membunuhku? Kenapa? Jeremy berjalan sedikit di depannya. Ia menghisap rokoknya, lalu berkata perlahan, hanya pernah diganggu oleh dua teman sekelasnya di SMP. Kedua gadis itu kemudian menghilang begitu saja dan masih tidak ditemukan hari ini. Corin tercengang. Yang dimaksud Jeremy adalah bahwa Lucas tidak ragu-ragu untuk meminta seseorang menyingkirkan orang-orang yang menindas saudara perempuannya yang berharga untuk mencari keadilan baginya. Oleh karena itu, Jeremy sudah tahu bahwa Lucas ingin membunuhnya ketika mereka berada di rumah sakit. Itulah sebabnya ia memanggilnya pergi, memberinya kesempatan untuk pergi terlebih dahulu. Karena ia yakin Lucas akan mendapat masalah dalam perjalanan pulang, ia memintanya untuk masuk ke mobilnya di depan restoran. Namun, Lucas sama sekali tidak menurutinya. Apakah Tuan Lucas begitu kejam? Corin tidak mau percaya bahwa saudara tirinya adalah pria yang tidak berperasaan, meskipun dia tidak mengakuinya sebagai saudaranya. Jeremy menatapnya dengan curiga. Menurutmu Lucas orang baik? Corin merasa terdiam. Ia tak pernah menganggap Lucas orang baik, tapi ia tak menyangka Lucas akan se-ekstrim itu. Ia rela membunuh orang demi membantu adik kesayangannya membalaskan dendamnya. Juga, jauhi Jason di masa depan. Jeremy menambahkan dengan acuh tak acuh. Apa hubungannya ini dengan Jason? Corin tertegun, lalu mengerutkan kening. Tuan Jeremy, apakah Anda pikir tidak ada orang baik selain Anda di dunia ini? Jeremy menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan suara dingin dan dalam, aku juga bukan orang baik. Corin terkekeh. Jadi, kulihat kau sendiri tahu. Ada sebatang rokok di sela-sela jari Jeremy yang tegas, dan ia dikelilingi asap. Ia sedikit menoleh, menyipitkan mata ke arahnya. Apakah aku orang baik atau tidak tergantung pada siapa yang kuhadapi. Awalnya, Corin masih tertawa, tetapi dia merasa tidak nyaman saat Jeremy menatapnya dengan penuh arti, dia hanya bisa tersenyum. Jeremy sepertinya tidak berharap dia mengerti. Dia mencibir, mengepulkan asap sambil melihat ke depan. Melihat profil sampingnya saat merokok, Corin merasa dia tampan, tetapi ia mengerutkan kening. Tuan Jeremy, Anda harus mengurangi kebiasaan merokok. Ini sudah rokok ke-16 Anda hari ini. Jeremy sedikit linglung. Ia berhenti sejenak, lalu menatap ke arahnya. Tatapannya yang dalam tak terpahami. Apa katamu? Corin tiba-tiba tersadar dan menyadari bahwa apa yang dikatakannya kurang tepat. Ia menoleh dan berkata setelah jeda sejenak, aku tidak bilang apa-apa. Dia mempercepat langkahnya karena dia ingin menjauhkan diri dari Jeremy dan melanjutkan perjalanan mereka. Jeremy, bagaimanapun, mengangkat tangannya untuk menghalangi jalannya. Sambil menyipitkan matanya yang dalam dan tak berdasar, ia bertanya lagi, mengapa Anda menghitung berapa banyak rokok yang saya hisap, Nona Corin? Apakah Anda peduli pada saya? Bab 558. Saat Jeremy mendekat, mata cerah Corin bergerak canggung. Karena aku benci bau rokok. Jeremy mengerutkan kening, membungkuk untuk mendekatkan diri padanya.
Ia mengembuskan asap rokok ke atas kepala wanita itu seolah-olah sedang menindasnya, lalu berkata dengan nada agak mengejek, "Kalau kau benci bau rokok, menjauhlah dariku." Setelah berkata demikian, dia mematikan rokoknya dengan menggosokkannya ke dinding di belakang Corin, lalu melemparkannya ke tong sampah di depannya, tepat mengenai sasaran. Corin memeluk tembok saat dia berjalan. Pada awalnya, jadi setelah Jeremy menghentikannya dan mendekatinya, dia bersandar ke belakang hingga tidak ada jalan baginya untuk mundur lagi. Saat itu, Corin hampir sepenuhnya berada dalam pelukan pria itu, punggungnya menempel di dinding dan lengan pria itu di atas kepalanya. Ia mengerutkan kening, menunjukkan perlawanan, dan memelototi pria itu dengan kesal, "Bagaimana aku bisa menjauh darimu kalau kau seperti ini? Minggirlah, Tuan Jeremy, dan aku pasti akan menjauh darimu." Pria itu sepertinya melihat sesuatu di matanya. Ia menyipitkan mata, memancarkan aura berbahaya. "Apakah Anda sangat gugup, Nona Corin?" Corin terdiam. Dia begitu dekat dengannya sampai-sampai dia sudah melewati batas jarak sosial normal. Siapapun pasti akan gugup dalam situasi seperti itu. Jeremy tak berniat mundur. Ia menatap mata wanita itu, seolah tak akan berhenti sampai menembus jiwanya. Praktis tidak ada jarak di antara mereka saat mereka menatap mata masing-masing, memenuhi udara yang tidak biasa di sekeliling mereka. Jeremy terus merasa wanita ini sepertinya belum benar-benar menikah. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. "Sayang, aku bisa cemburu kalau kamu berdiri sedekat ini dengan pria lain di depan rumah kita." Tiba-tiba, suara lembut namun menuduh seorang pria terdengar dari arah lain. Itu Aaron. Aaron menatap mereka, tersenyum dengan alis terangkat. "Tuan Jeremy, bisakah kau menjauh dari istriku? Aku pria yang mudah cemburu. Aku tidak suka pria lain terlalu dekat dengan istriku." Jeremy mengerutkan kening. Ia hanya curiga jika Corin terlibat dalam pernikahan palsu sebelumnya. Saat itu, ia melihat suami Corin muncul, tampak cemburu. Kecurigaan yang sempat ia pendam pun sirna. Dia menarik lengannya yang mendorong dinding dan menegakkan punggungnya, membiarkan Corin pergi. Baru pada saat itulah Corin bisa melepaskan diri. Ia segera menjauhkan diri dari pria berbahaya itu dan berjalan menghampiri bawahannya, Aaron. Akting Aaron luar biasa. Ia memegang bahunya dan berkata lembut, "Sayang, kenapa kau repot-repot mengantar Tuan Jeremy pulang lagi? Tidak baik terus-terusan merepotkan orang lain. Lain kali kau harus meneleponku dan memintaku menjemputmu. Mengerti?" Corin tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam melihat akting Aaron. Namun, ia terpaksa menurutinya. "Oh, aku mengerti. Apa kau sedang rapat tadi? Aku takut mengganggumu. Aku baru saja bertemu Tuan Jeremy tidak jauh di depan. Dia membantuku mengusir beberapa orang jahat yang berniat jahat. Lalu kami ke sana kemari bersama. Jadi begitulah kejadiannya." Aaron tersenyum lembut dan penuh perhatian pada Corin, lalu menatap pria yang tampak cemberut di kejauhan. Sambil berpura-pura tersenyum, ia berkata, "Anda orang yang sangat membantu, Tuan Jeremy. Anda senang sekali menyelamatkan gadis yang sedang kesusahan dan memulangkan istri orang lain." Perkataannya kedengaran seperti dia sedikit menuntut haknya atas dirinya. Merasa rumit, Jeremy melirik Corin, yang berdiri di samping pria lain, lalu menatap Aaron dengan tatapan dingin dan tajam. "Kalau kamu peduli dengan istrimu, mintalah beberapa orang lagi untuk melindunginya beberapa hari ini. Jangan biarkan dia pergi bekerja, dan penuhi tanggung jawabmu sebagai suami. Istri saya bekerja murni karena minatnya. Saya menghormatinya, jadi tentu saja, saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawab saya kepadanya. Sekalipun saya memiliki kekurangan, Anda tidak perlu melakukan pekerjaan saya untuk saya." Ketegangan di antara mereka meningkat saat mereka berbicara satu sama lain. Jeremy menatap Aaron, yang menatapnya dengan acuh tak acuh dari sudut matanya, lalu mencibir kecil, memancarkan aura pembunuh di sekelilingnya. "Kalau kau tidak memberi kesempatan pada orang lain, tak akan ada yang bisa melakukan pekerjaanmu." Bab 559. Setelah berkata demikian, lelaki itu berbalik, masuk ke dalam mobil yang perlahan mengikutinya di belakangnya, lalu pergi. Setelah Aaron melihat mobil Jeremy menghilang di ujung jalan, ia menatap Corin dan bertanya dengan serius, "Bos, apa yang terjadi?"
Kenapa Jeremy mengantarmu pulang lagi? Lagi pula, tadi kau bilang ada orang-orang berniat jahat yang ingin menyerangmu. Benarkah? Corin merasa lega setelah Jeremy pergi, tetapi ia tidak sepenuhnya rileks. Ia melambaikan tangannya dengan lelah dan berkata, ceritanya panjang. Aku lelah. Kita bicara nanti saja setelah aku istirahat di rumah sebentar. Pada saat yang sama, Tommy duduk di kursi penumpang depan mobil yang sedang melaju, menoleh ke arah Jeremy di belakang yang tampak cemberut. Tommy merasa begitu tertekan sehingga ia tidak berani mengatakan apapun. Namun, ketika Jeremy keluar dari mobil untuk menyelamatkan Corin, ia lupa membawa ponselnya. Annie kebetulan menelepon saat itu, dan Tommy khawatir itu darurat, jadi ia menjawab panggilan Jeremy. Tommy tidak punya pilihan selain menyampaikan pesan Anne kepada Jeremy. Setelah mempersiapkan diri sejenak, Tommy akhirnya memutuskan dan berkata, Pak, Nona Anne baru saja menelepon. Katanya hari ini ulang tahun ibunya, dan dia meminta Anda untuk datang makan malam bersama untuk merayakannya. Ibu Annie adalah sepupu Jeremy dan anak perempuan tertua di generasi Jeremy dari pihak ibu. Usianya hampir 20 tahun lebih tua darinya. Ibu Jeremy telah tiada sejak ia masih kecil. Ibu Annie sangat menyayangi Jeremy, sehingga ia sudah seperti orang tua baginya. Tommy tidak mendapat jawaban dari Jeremy setelah sekian lama, jadi dia memberanikan diri dan bertanya lagi, Tuan, apakah Anda ingin pergi ke rumah Nona Anne? Atau Anda ingin kembali ke perkebunan? Jeremy tampaknya sudah sadar kembali. Perlahan ia mendongak dan memberi perintah tanpa ekspresi, ke rumah keluarga Levin. Semenjak penjahat itu tidak ada lagi di tanah milik itu terasa sunyi bahkan jika dia kembali, jadi dia hampir tidak pernah kembali ke sana selama kurun waktu itu. Ya, Tuan. Setelah Tommy menerima perintah, ia berbalik memberi isyarat kepada pengemudi untuk memutar balik mobilnya. Anne membawa sepiring kepiting besar keluar dari dapur di rumah keluarga Levin. Ia berseri-seri, menandakan suasana hatinya sedang baik. Ia meletakkan piring berisi kepiting di tengah meja. Melihat banyaknya makanan di atas meja, ia terus merasa masih kurang. Karena itu, ia menoleh ke belakang dan berteriak ke arah dapur, Bu. Ibu dan Nyonya Zal harus menyiapkan beberapa hidangan lagi. Paman Jeremy akan membawa Corin hari ini. Ini pertama kalinya dia datang ke rumah kami harus menyambutnya dengan hangat. Ibu Annie keluar membawa semangkuk salad, tampak agak kesal melihat putrinya yang hanya membuat masalah. Aku mengerti, kamu sudah mengatakannya lebih dari 10 kali. Jangan lupa bahwa ibumu, aku sendiri, yang berulang tahun hari ini. Kamu bahkan memintaku menyiapkan begitu banyak hidangan tanpa khawatir aku akan terlalu lelah. Annie menyeringai dan menghampiri ibunya. Ia memeluk lengan ibunya dan berkata sambil bertingkah manis, aku tahu ibu sudah banyak membantu, Bu. Tapi masakanku jelek sekali. Satu-satunya masakan yang bisa kubuat cuma kepiting. Kalau tidak, aku pasti sudah menyiapkan semua makanannya sendiri. Aku takut makanan yang kubuat sangat menjijikkan sampai-sampai Paman Jeremy dan Corin akan lari ketakutan. Bab 560. Bu, Ibu tahu betapa sedihnya Paman Jeremy selama sebulan terakhir ini. Akhirnya dia menemukan Corin setelah mencari selama sebulan, kita tidak boleh menjadi beban bagi Paman Jeremy. Kalau Corin kabur karena kita tidak ramah, Paman Jeremy pasti akan sangat kasihan. Ibu Annie tersenyum pasrah dan penuh kasih sayang, sudahlah, jangan cerewet lagi. Aku tahu kamu kasihan pada pamanmu. Aku akan memperlakukan Corin dengan baik. Annie tersenyum, merasa senang. Benar, saat itu, ia mendengar suara mobil memasuki halaman depan. Saking gembiranya, ia melepaskan tangan ibunya. Bu, itu pasti Paman Jeremy dan Corin. Cepat siapkan makanan lagi. Aku akan keluar dulu untuk menyambut mereka. Setelah berkata demikian, Annie berlari kegirangan. Ibu Annie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya, lalu dia kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan bersama pembantu rumah tangga. Ketika Annie bergegas keluar ke halaman depan, Jeremy baru saja keluar dari mobil setelah pengemudi dengan hormat membukakan pintu untuknya. Paman Jeremy sudah datang. Kita akan berpesta hari ini, kata Anne sambil tersenyum. Sambil meliriknya dengan acuh tak acuh,
Jeremy bersenandung sebagai tanda terima kasih dan berjalan memasuki rumah besar itu. Annie tidak merasa aneh. Ia sudah terbiasa dengan pamannya yang dingin dan jauh. Pamannya memang begitu sejak ia kecil. Ia tidak mengikuti Jeremy masuk ke dalam rumah besar. Malah, ia berlari ke mobil dengan penuh semangat, membuka pintu untuk mencari seseorang. Sambil membuka pintu mobil, ia mengomel, bagaimana bisa paman Jeremy bersikap seperti ini? Bagaimana mungkin dia tidak menunggu Corin dan masuk sendiri? Dia bahkan tidak takut Corin akan meninggalkannya dan kabur lagi. Corin, aku di sini untuk menyambutmu. Namun, setelah dia membuka pintu, dia tidak melihat orang yang dia harapkan ada di dalam mobil. Bibi di mana? Anne melongokkan kepalanya ke dalam mobil, tetapi ia tidak melihat siapapun di kursi belakang. Ia melihat ke depan, dan yang terlihat hanyalah pengemudi dan Tommy. Sopir dan Tommy pun berbalik, menatapnya dengan heran. Tommy berkata, Nona Annie, siapa yang Anda cari? Anne berkata, aku mencari Corin. Bukankah dia datang bersama paman Jeremy? Tommy tampak kesal. Lalu dengan hati-hati ia memberi instruksi pada Annie, nanti kuingatkan kau, Nona Annie. Sebaiknya kau tidak menyebut Nona Corin di depan Tuan Jeremy nanti. Annie mengerutkan kening. Ia sedikit kesal ketika menyadari keadaan tidak seperti yang diharapkannya. Ada apa? Mungkinkah paman Jeremy dan Corin tidak kembali bersama setelah mereka bersatu kembali? Tommy menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jadi, jangan sebut-sebut Nona Corin di depan Tuan Jeremy. Kau akan memengaruhi suasana hatinya. Anne tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kalaupun ia bertanya pada Jeremy, Jeremy pasti tidak akan memberitahunya karena ia orang yang pendiam. Karena itu, ia langsung masuk ke mobil dan bertanya pada Tommy tentang semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia sudah menemukannya, tapi kenapa alur ceritanya tidak berjalan sesuai naskah? Mungkinkah paman Jeremy masih bersikap dingin dan menjaga jarak dengan Corin, dan dia tidak membujuk istrinya yang kabur dari rumah untuk pulang? Tommy mengerutkan kening dengan ekspresi rumit. Ini bukan salah Tuan Jeremy. Annie makin bingung. Ini bukan salah paman Jeremy. Jadi ini salah Corin. Dia orang baik, apa salahnya? Tommy tahu bukan tempatnya untuk terlalu banyak membahas majikannya. Namun, Annie memang orangnya ceroboh, jadi ia takut jika tidak memberitahu, Annie akan terus menyebut-nyebut Corin di depan Jeremy setelah ia masuk nanti dan membuatnya marah.